itu harus difikirkan, hati-hati, itu ancaman berat. Jangan nanti kalau sudah masuk ke liang kubur, ya Allah, hidupkan aku kembali ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Salatullah, salamullah. Ini dalam kubur, kamu mau benar di dunia ini. Bungul benar jadi orang itu. Akhirnya dihajar sama mereka. Hati-hati. Hidup kita ini cuma sekali. Kita tidak hidup dua kali. Sekali. Jangan silau dengan harta. Memang penting cari harta itu cuman untuk syarat ibadah. Makanya ulun katakan, ulun berkali-kali terkali-kali ulun katakan, ulun doakan para santri ulun yang khusus, yang biasa-biasa, cukup aja, jangan terlalu kaya, nggak enak. Kecuali orang-orang yang khusus, orang doakan banyak rezekinya melimpah. Yang ulun takutkan pian tidak kuat melihat uang banyak itu, bro. Waktu hidupnya pas-pasan, alhamdulillah hadir pengajian, khusyuk. Begitu mengenal 1 miliar, hilang sudah. Bala. Hati-hati. Kemiskinan itu ujian, kekayaan melimpah juga ujian. Kadang-kadang pada waktu miskin cita-citanya luar biasa, melebihi langit nomor 7. Begitu dapat duit, sudah cita-citanya hilang, cita-cita berbuat maksiat lagi. Naudzubillah min. Hati-hati, syukurin aja. Sudah cukup. Pian seberataan amang acil sedang-sedang saja. Alhamdulillah, jangan terlalu kaya, jangan. Ulun takut pian nggak kuat. Enak begini aja. Takut pian banyak duit nanti, nggak pernah lihat uang puluhan miliar. Begitu lihat puluhan miliar, matanya kebalik sudah. Lah ini jangan dianggap remeh, terjadi di zaman Nabi Allah Musa, di zaman Nabi Muhammad terjadi yang demikian ini. Di zaman Nabi Allah Musa, lihat bagaimanakah Qarun, kana Qarun min qaum Musa. Qarun itu di zaman Nabi Allah Musa, kaumnya Nabi Allah Musa, setiap hari minta doa, Musa doain dong aneh supaya kaya Musa. Jangan, sudah biasa aja. Musa tolong doain. Didoakan Nabi Allah Musa, Allah marzuk Qarun malan. Begitu kaya raya, jangankan datang kepada Nabi Allah Musa, melihat Nabi Allah Musa nggak mau, sampai dia terkubur dengan hartanya. Di zaman Nabi ada sahabat yang bernama, salah satunya ada sahabat yang bernama Tha'labah. Pada waktu hidupnya sederhana, sholat berjamaah suami istri luar biasa. Dengarkan Rasulullah kalau sudah memberikan bimbingan, wah Tha'labah luar biasa. Istrinya nggak kuat. Bang, tolong piani datang kepada Rasulullah, minta doa supaya kita ini hidup nyaman, kaya raya. Jangan dengai, Allah sopan rasanya. Begitu Tha'labah di depannya Rasulullah, nggak jadi ngomong lagi. Bolehkan ditanya ya istrinya, sudah ngomong belum? Subhanallah. Pian ini mau benar. Biar ulun mau bicara sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun ini kepingin banyak rezeki supaya bisa bantu ini itu, biasa begitu kan? Sudah, jangan, hidup sederhana aja cukup. Ya Rasulullah, tapi ya Rasulullah, tapi. Ya orang binian ini kadang-kadang nggak kuat juga dengan fulus. Iya. Lelakian itu ujian terberatnya adalah wanita. Sekali lagi, lelakian itu ujian terberatnya adalah wanita. Dan wanita ujian terberatnya adalah perhiasan. Makanya di surga itu nanti kaum laki-laki, satu laki-laki disenangi, dipersilakan merasakan ribuan bidadari. Nggak ada seorang istri merasakan ribuan banyak laki-laki, nggak ada. Karena ujiannya laki-laki itu perempuan.
Lalu bagaimana dengan wanita? Diberikan hiasan. Nah, coba lihat. Wanita ini paling nggak kuat dengan hiasan. Beli cincin aja langsung selfie. Dimasukkan ke profil lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baru beli anting-anting aja dimasukkan profil lagi. Wah, bergaya lagi. Bajuan bergaya lagi. Memang seperti itu, Pak. Ya pian sadarin. Pian bimbing bini pian seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi di majelis kita ini ya. Amin. Ibu-ibu dia. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kembali lagi ke permasalahan haji tadi, nadar, ya, dan fardu kifayah pelaksanaan haji, kal haji li ihya'il Ka'bah kulli sanah. Setiap tahun dia mempunyai kemampuan melaksanakan haji untuk menghidupkan syiarnya Ka'bah, untuk menghidupkan syiarnya haji. Ini fardu kifayah. Sunnah seperti hajinya anak kecil. Ini anak kecil nih. Umur berapa anak pian tuh? Umur berapa? 8 tahun. Nah, pian ajak haji itu masih sunnah hajinya. Artinya apabila anak itu dewasa wajib mengerjakan haji lagi. Karena itu bukan haji Islam, bukan. Harus haji Islam itu dewasa. Paham ya? Harus dewasa. Baik. Demikian juga makruh. Orang yang hajinya ragu-ragu, ini bahaya enggak ini? Bahaya enggak? Bahaya ini. Atau hajinya orang fakir yang menjadi fitnah pertanyaan seseorang. Haram. Nah ini ya, perhatikan, ulun singkat aja waktunya. Tahajjil mar'a bidunil mahramin idza lam ta'man ala nafsiha. Wanita yang haji tanpa mahram, tanpa ada anaknya, tanpa ada suaminya, tanpa ada gerombolan laki perempuan-perempuan yang salehah gitu, nggak ada mahramnya begitu, nggak boleh, haram. Ya. Atau hajinya seorang istri tanpa izin suaminya. Hati-hati. Ibadah seorang istri itu sebagian terikat dengan suami. Hati-hati. Misal yang terikat, contohnya, pian mau mengerjakan puasa sunnah. Kaum bebinian Acil ini mau puasa sunnah, puasa Senin, Kamis, puasa umpamanya Arafah, puasa umpamanya puasa Muharram, pian wajib izin dengan suami pian. Wajib izin dengan suami pian. Tidak sah kalau pian tidak izin dengan suami pian. Kalau Ramadan tidak wajib pian izin, karena ini diwajibkan untuk semua umat Islam. Ya, wajib untuk izin, itu wajib. Seorang istri kalau mau haji wajib izin kepada suami, atau umrah wajib izin dengan suami, ya nyaman berangkat suami istri lah begitu. Selesai urusan, kelar. Ya. Dan banyak lagi permasalahan haji di dalamnya di sini. Kalau ulun sebutkan waktunya ya begitu sempit, sudah 1 jam. Yang jelas, kalau ada orang berangkat haji, titip satu aja. Minta doa, tolong sebut nama ulun. Doakan ulun bisa lancar rezeki berangkat haji, begitu. Jangan haji minta sejadah dari Mekah, akik Sulaiman, ati ayam, minta cincin kala buntat, cincin semar mesem. Wah, ini bahaya ini orang. Gak usah minta doa, cukup. Perkara pian datang ke tempat haji, orang yang haji disodorkan kurma, disodorkan air zam-zam, minum air zam-zam itu dengan niat, ya Allah, kalau minum air zam-zam mudah-mudahan diberi kesehatan, barokah, banyak rezeki. Minum sedikit, usap-usapkan ke dada pian, kepala pian, begitu.
Air zam-zam itu tergantung bagaimana niatnya pian. Kalau piannya jadi obat, obat. Begitu.